RO kan pada saat perjalanan cerai kemarin, persidangan kemarin berjalan itu juga ditandatangani Gonogini ya. RO mendapatkan 2 aset, klien kami mendapatkan 2 aset. Tetapi aset yang didapat RO adalah aset yang clean and clear, tidak ada permasalahan di bank ya. Ternyata yang diberikan kepada klien kami ini bermasalah di bank yang nilainya cukup fantastis ya. Klien kami tidak mau terseret lagi dengan pusaran itu. Klien kami dengan finansial yang sudah mandiri ya, klien kami lebih baik pindah untuk mencari apa? Mencari kebahagiaan dengan anak-anak ya. Sehingga mohon dihormati saja prosesnya bagaimana dengan bank, yaitu urusan nanti kami lawyer yang menangani ya. Yang penting Bu Wenda tidak mau lagi ditarik-tarik kesannya ini masih punyanya RO segala macam, itu sebenarnya sudah clear, tetapi nggak tahu siapa yang memframing, siapa yang membalikan seakan-akan klien kami sangat bergantung dari rumah itu. Tidak, malah yang ada sekarang klien kami ini mendapat informasi bahwa klien rumah itu sudah harus dilelang ya. Jadi klien kami tidak mau dong diberikan Gonogini yang seperti itu ya. Jadi ya sudahlah, nggak mau ambil pusing, klien kami sudah hidup dengan anak-anaknya, dan juga terkait perpindahannya pun sudah diinformasikan kepada mantan suaminya. Saya ya. sudah chat gitu, saya juga udah kasih alamatnya, pasti dong dimanapun kan itu ayah dari anak-anaknya. Jadi saya tidak pernah menutup gitu gimana anak-anak mau ketemu. Saya selalu tanya lagi gimana ayah jadi tidak ketemu gitu. Tapi karena belum ada respon, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi hari ini siap ketemu sama Pak Ruben sendiri? Tidak ada alasan untuk tidak siap. Anak-anak tuh happy ketika perpindahan dari rumah sana ke rumah yang dari sini. Seperti apa pandangan anak-anak? Pasti butuh perjuangan saya ya, untuk menjelaskan kenapa harus pindah gitu. Saya akan menjelaskan seminim mungkin gitu, sebaik mungkin tanpa menyinggung satu sama lain gitu. Dan akhirnya kita sudah pindah. Tapi ketika respon sudah diberitahu ke RO sendiri, tanggapannya seperti apa? Bahwa sudah dikasih tahu alamatnya Saya dan belum direspon, jadi saya Ya. Kok Bunda itu kemarin Bang Minola itu mengatakan hari Senin itu bilang belum diberitahu. Kalau Bunda nginfonya itu hari apa? Sebelum Senin atau? Coba ditunjukin deh. Atau memang dari sebulan yang lalu? tapi ada alamatnya. Udah Ditutup aja. Nggak usah di itu aja, disensor aja Bun. Ada sudah di WA sama klien kami ke mantan suami ya, ke ayahnya anak-anak. Itu berapa lama Bunda nyari rumah baru itu? Mungkin agak susah juga. Launchingnya mungkin sejak kapan Lumayan Bun? susah ya gitu. Jadi ya Wow. Pertimbangannya apa Bun ke rumah yang sekarang? Apakah Iya. pasti lebih dekat? agak naik dikit malah. nggak ada alamatnya. Boleh ditutup ini dulu sudah. Oh iya, kaget saya. Diangkat dong. Jaksel, pokoknya Jaksel. Jangan gerak-gerak apa. Bang, kalau ada keputusan lelang berarti ada proses 21. dulu Bang terhadap rumah yang dilandak Bang. Oke. Udah. Jadi ini kawan-kawan, klien kami dari awal ini kita bicara Gonogini ya. Kita nggak bicara soal mediasi sekarang berarti ya. Kita bicara Gonogini. Gonogini ini sebenarnya sudah sepakat di notaris, sudah ditandatangani oleh RO dan klien kami Sarwenda. Ya. Klien kami awalnya hanya minta 1 rumah, ya, yang di BDM. Kan ada 4 rumah, ya. Klien kami hanya minta 1 rumah. Tetapi ternyata hasil kesepakatan dua-dua lah biar adil. Ini clear, nggak ada masalah ya. Tapi setelah ditandatangani, setelah berjalan, tiba-tiba ini kita tidak menyudutkan siapapun ya, ini fakta ya. Bang Minola boleh menyampaikan fakta, kami juga boleh dong menyampaikan fakta ya. Pada saat selesai ditandatangani, berjalan dibagi 2 rumah, ternyata rumah yang ditempati, yang ditinggali, ternyata ada sangkutan hutang yang luar biasa besar ya, yang mana ternyata sebelum ditandatangani kesepakatan itu sudah ada hutang itu, dan ternyata itu juga belum dibayar, Jadi belum dari clear. Agustus 2024. Nah, sehingga makanya ternyata kami dengar sudah ada proses untuk lelang. Nah, itu yang membuat klien kami kaget ya. Artinya harusnya itu disampaikan di awal semua ya, bahwa seperti itu ya, tapi nyata-nyatanya tidak dibayarkan ya. Klien kami tidak mau berisiko dong ya, ada anak-anak di dalam. Klien kami harus hidup dengan ternyata Gonogini yang dibagi ya, ternyata kita kasih ke klien Bang Minola clear, tidak ada jaminan
terhadap aset yang kita serahkan. Tetapi yang untuk klien kami itu malah dengan hutang. Ya bayangkan ya, maksudnya kami tidak mungkin menyalahkan itu ya, tetapi itu situasinya ya. Dan sekarang yang lucu, kenapa sih yang sudah disepakati pembangunan rumah, yang disepakati bahwa pembangunan rumah besarnya sekian, sekarang dibuka-buka kembali sama pihak mereka ya melalui kuasa hukumnya, bahwa pembayarannya sekian ke almarhum sekian, bahkan dipelintir lagi bahwa 11 miliar itu jasa kontraktor, padahal itu dengan 11 miliar itu sebenarnya bukan cuma jasa tapi material segala macam, tapi dipelintir lagi. Ini kan kita melihat mau memframing lagi ya, tapi kan sebenarnya itu semua sudah dikelirkan dengan apa? Dengan kesepakatan akta 39, sudah dengan notaris. Harusnya tidak lagi bicara ke sana karena sudah ada kesepakatan. Kenapa dibicarakan lagi? Saya yakin niatnya untuk menjatuhkan ya, tapi klien kami berkali-kali meminta untuk tidak lagi mempersoalkan ya. Sudahlah, biar saja ya, mau satu-satu. Bang, ketika di notaris itu udah ada Ya. Nah, lalu terkait dengan proses yang sudah mau dilelang ini, sebenarnya klien kami dengan itikat baik ya saya menghubungi Bank Minola untuk oke deh, dari hutang yang sudah ada kita bagi dua. Awalnya mau, tapi ternyata belakangan tidak mau, minta klien saya yang bayar semuanya. Begitu klien saya membayar semuanya, menyanggupi membayar semuanya, tahu-taunya mereka bilang ya sudah, bayar semuanya plus uang yang dulu pernah dibayarkan juga dikembalikan ke pihak klien Bank Minola. Saya pikir hal-hal itu kan nggak pantas lah gitu ya kan. Ini kan sudah dibagi dengan jelas, dua untuk pihak mereka, dua untuk kita, tapi ternyata ditinggalkan dengan hutang. Hutang ini pun sudah mau dibayar dengan klien kami, tapi mengelak lagi, mengeles lagi. Jadi kami berpikir maunya sebenarnya apa gitu ya. Nah, proses ini yang sebenarnya saya berharap tidak lagi dipelintir-pelintir ya. Klien kami sudah sangat bijak lah untuk pindah saat ini dengan situasi seperti itu. Belum ditambah lagi ada beberapa hari lalu kedatangan apa? Ya, debt collector. Debt collector ya. Saya nggak sebutkan debt collector itu mencari siapa, tetapi kok semakin tidak aman ya. Yang pasti bukan dari klien kami debt collector itu datang ya, karena mencari orangnya tidak ada di situ. Yang ada di datanya debt collector tidak ada di situ, tapi kami tidak mau menyampaikan siapa ya. Artinya rumah itu sudah sangat tidak nyaman ya dari pihak-pihak tertentu yang terus aja ada, sedangkan klien kami berpikirnya pada saat pembagiannya itu sudah clear, 2 untuk RO, 2 untuk klien kami itu sudah clear. Ternyata ada seperti ini ya. Jadi klien kami lebih memilih untuk pengen hidup tenang saja ya, pengen hidup tidak lagi dikait-kaitkan bahwa klien kami numpang segala macam ya. Itu menurut saya karena ada provokasi dan karena ada framing tidak benar, sehingga netizen juga terbawa ya. Ya sudah, nasi sudah jadi bubur. Klien kami juga menilai netizen ini sebagai kontrol sosial ya. Netizen juga buat klien kami itu sangat dihormati oleh klien kami, tapi sekali lagi itu faktanya ya. Kenapa pindah? Bang, artinya ketika kemutan panas nih kameranya. Ya, tadi kan sempat ada narasi bahwa debt collector yang mana sih yang datang gitu kan? Itu juga bawa nih, ini masih hangat, belum lama ya, kira-kira 11 Juli. Iya. Kita nggak bermain narasi, kalau kita bermain fakta bahwa apakah benar ada debt collector datang ke rumah. Lihat ya. Naik lagi Bang. Juga debt collector memang datang ke rumah menyampaikan adanya tagihan. Tahan ya Bang. Di tanggal berapa ya di kamera CCTV-nya? Tanggal 11 Juli ya. Iya, 11 Juli. Lebih kurang ada 5 orang. Nah, lihat datangnya jam berapa coba? 21.52. Ya, situasi-situasi yang tidak aman seperti ini yang tidak baik bagi anak-anak, ya. Jadi debt collector menagih apa ya Bang? Kalau boleh Mobil dijelaskan, atau- Bang? Ya, kami nggak bisa sampaikan. Kami Nanti belum bisa sampaikan di sini. yang pasti ada pihak-pihak lain lah yang terus mencari orang lain yang nggak ada lagi di rumah itu gitu ya. Tapi saya nggak bisa sampaikan siapa karena nanti kami dipikirkan menyudutkan satu pihak ya. Nah, terus yang terpenting juga klien kami juga sudah clear
dari awal Januari sampai sekarang biaya nafkahnya sudah untuk anak semua sudah ditanggung oleh klien kami sendiri, ya. Jadi dari pihak Bank Minola menyampaikan menunggu klien kami tetap menafkahi anaknya sendiri, dan mulai ke depan juga ya klien kami tidak lagi mau disangkut pautkan terkait dengan bahwa klien kami meminta nafkah kepada mantan suaminya. Itu biar nanti urusan mantan suami dengan anaknya langsung saja, sehingga tidak dipelintir lagi bahwa klien kami ini masih mengejar-ngejar soal nafkah untuk kepentingan klien kami. Tidak, nanti akan silahkan, kami akan coba berkomunikasi, silakan aja langsung dengan anak saja supaya tidak dipelintir lagi. Karena apa? Klien kami selama 6 bulan kemarin sudah mandiri secara finansial juga, ya. Dia bisa membiayai semua, les semua dia bayarin untuk anak-anaknya, dia bekerja sana sini juga gitu, ya. Jadi jangan lagi dibalik bahwa ada permintaan nafkah anak itu kepada suami untuk kepentingan klien kami, tidak ada sama sekali, dan sudah dipastikan untuk ke depan silakan saja nanti bapaknya bisa membuat rekening untuk anak-anaknya langsung saja, berkomunikasi langsung, sehingga tidak dipelintir lagi. Karena klien kami ini hanya menyampaikan, dan kami mungkin tidak dari mulut klien kami tapi dari mulut kami hanya menyampaikan kemarin bahwa nafkah terhadap anak itu kan kewajiban secara undang-undang, ya, dari bapak pada anaknya, ya. Tapi itu bukan permintaan klien kami, itu permintaan undang-undang, dan itu faktanya seperti itu, ya. Tapi klien kami tidak mau lagi dipelintir bahwa nanti seakan-akan klien kami tidak. Nanti silakan saja antara bapaknya dengan anaknya langsung saja, apakah dalam bentuk rekening sendiri, silahkan. Klien kami tidak mau disangkut pautkan, ya. Terkait nafkah yang sedang berjalan itu semuanya sekarang ditanggung oleh klien kami sebagai ibu dari awal. Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan, saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini, saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha kok, ya, selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Jadi rumah juga semuanya. Jadi ya lebih baik doakan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak saya. Bun, tadi ke-trigger pas Bang Kris bilang bahwa mungkin ada Yeye jadi terungkit-ungkit ya Bun. Belum lama juga Yeye kan baru setahun ya. Mungkin itu jadi tadi bikin Bunda akhirnya nggak bisa nahan air mata nih Bun. Nah itu yang saya mau tanggapi ya dengan sangat tegas ya. Pertanyaan saya begini. Baik Pak. Kalau orang tua kita punya pengalaman, punya keahlian di bidang pembangunan, apakah itu merupakan suatu aib? Itu yang saya mau tanya. Lalu ketika orang tua kita membangun rumah untuk kita, sepasang suami istri menggunakan jasa orang tua kita, apakah itu suatu aib? Saya rasa itu bukan aib ya. Justru andil daripada almarhum sangat besar gitu loh bagi klien kami dan mantan suaminya. Itu karya terakhir dari almarhum ayah klien kami. Jadi jangan membawa narasi, jangan membawa ke arah pertarungan narasi lah. Mari kita bisa lebih bijak, hormati proses persidangan ini, fokus kepada hak asuh anak, jangan ke hal-hal yang lain menjadi dibawa-bawa seperti itu. Itu saya rasa tidak bijak lah. Saya rasa tidak bijak untuk hal tersebut ya. Dan gini kawan-kawan, ya perlu dipahami juga, mungkin ini buat masukan juga kepada kuasa hukum RO, bahwa semakin ibunya anak-anak ini terus dipojokkan, ya, disakiti, kita sebagai seorang anak pasti akan membela mati-matian lah ibu kita, ya. Jadi hati-hati juga kalau nanti terus-terusan ya di framing, dibalikan, diputerbalikan sesuatu yang nggak benar, yang membuat klien kami terus menangis, dan anak-anaknya melihat, anak-anaknya juga makin tidak sayang nanti dengan orang yang memojokkan klien kami. Saya tidak bilang siapa, ya, tapi anak-anak ini pasti akan membela ibunya. Dan kalau tahu yang memojokkan adalah A, ya pasti anak-anak juga tidak akan pernah bisa sayang dengan A itu. Ya, jadi tolong sudahilah, ya. Framing, penggiringan opini yang menurut saya tidak pas, ya, yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun juga, ya, itu kasihan nanti klien kami ujungnya, ya. Itu jadi ya kita sudahi dululah terkait penggiringan opini. Sudah ada untuk hak asuh, sudah ada ranahnya.
nanti terhadap Gonogini, yuk kita ada ranahnya lagi, monggo silakan kita buka lagi, mungkin dengan gugatan Gonogini ya silakan ya, tapi prinsipnya klien kami pengen hidup tenang ya. Silakan nanti dikembalikan lagi ke publik, publik bisa melihat ya, yang memberikan narasi-narasi terus menerus begitu ya, bisa ditanyakan tujuannya apa sih? Kalau tujuannya hak asuh anak kan sudah ada medianya, lalu narasi lagi, harta, rumah dibawa orang tua, ini tujuannya apa? Ya publik yang menilai lah tujuannya apa ya. Oke, makasih. Mungkin terakhir Ci, ini kan bisa dibilang memulai dengan hidup baru di rumah yang baru ya Ci. Mungkin apalagi kan mulai kerja baru lagi Ci. Ada rasa ketakutan nggak sih? Apalagi kan yang sebelum-sebelumnya sempat yang kita tahu kan sempat memanas sampai masyarakat ada aksi boikot Cici nih. Gimana nih Ci mungkin? Cici sendiri untuk bangkit lagi Ci. Mohon doanya. Doanya terbaik. Mohon doanya aja. Oke. Oke, kasihan Bunda panas. Makasih ya. Makasih Bunda. Iya, thank you. Makasih Bang. HP-nya panas.